Membahas terkait kondisi demokrasi terkini dan seruan pengadilan rakyat yang digaungkan para sivitas akademika, sudah bersama kami pakar hukum tata negara Rifki Nizami Karyasuda. Kemudian ada Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulis Tiowati Irianto. Dan juga ada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Kita sapa semuanya ya. Halo Mas Rifki, Prof. Sulis, dan Prof. Cecep. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Iya, kita ke Guru Besar terlebih dahulu. Ini para sivitas akademika kembali ya menyoroti kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia pasca pemilu yang dinilai sudah mati. Lantas apa perbedaan seruan pasca pemilu kali ini dengan seruan pra pemilu yang juga menyuarakan keresahan dan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia? Prof. Sulis, silakan. Terima kasih banyak. Sebelum pemilu itu kan bergaung secara bergelombang ya suara-suara dari kampus, para guru besar, dosen, mahasiswa. Mereka itu mengingatkan agar pemilu dilakukan secara bermartabat, beretika, sesuai dengan koridor-koridor prosedur hukum ya. Tetapi kan kita melihat bahwa itu tidak dilakukan. Dan kemudian dampaknya apa? Distrust publik semakin besar. Kemudian mereka juga menanyakan apa kelanjutan dari seruan-seruan para ilmuwan itu. Itulah yang menyebabkan kami merasa penting untuk menegaskan kembali apa yang pernah kami suarakan. Bahkan kami memberikan penilaian yang kritikal terhadap apa yang terjadi selama 10 tahun atau terakhir 5 tahun ini. Pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan publik dan juga perumusan-perumusan hukum, bahkan putusan hakim ya itu bisa diintervensi. Jadi itulah mengapa kami bersuara lagi. Oke, Prof. Cecep, ini UPI juga rencananya akan segera membuat aksi ya Prof. Cecep ya. Nah, urgensinya kali ini, aksi yang kali ini gimana? Apakah lebih kuat atau dari sebelumnya, karena tadi Prof. Sulis juga bilang ternyata seruan mereka sebelum tidak didengarkan, tetap dilanjutkan begitu pelanggaran yang terjadi, dugaan pelanggaran yang terjadi. Ya, jadi gini ya, kampus sebetulnya selalu merespon persoalan-persoalan kebangsaan. Karena kampus bagian dari pilar demokrasi. Kenapa? Karena kampus bukan hanya menara gading, tapi dia harus menjadi menara api dan menara air yang bisa mengairi penjernihan berpikir kepada masyarakat. Jadi ini bukan persoalan pemilu, pileg, pilpres, bukan. Ini persoalan bagaimana kampus menegakkan ya jiwa moral dan seruan moral ini kepada seluruh bangsa, bahwa banyak hal-hal praktek-praktek kenegaraan yang masih jauh dari konstitusi, tadi etika, ya juga moral kebangsaan kita. Sehingga ini saya katakan lagi bahwa gerakan ini tidak akan pernah berhenti dalam pengertian bahwa karena peristiwa politiknya juga sudah selesai, bukan. Kami tetap, kampus itu akan mengawal bagaimana ya legislatif, eksekutif, yudikatif dan seluruh lembaga negara termasuk KPU, Bawaslu itu ada dalam rel yang benar. Ya, selama dia melenceng dari rel itu, kami akan tetap bersuara ya untuk menegakkan ya bagaimana negara hukum yang demokratis, negara hukum yang konstitusional. Jadi ini bukan persoalan karena persoalan pilpres ya, tapi ini ada persoalan kebangsaan kita. Selama bangsa ini berdiri, maka kampus adalah menjadi pilar demokrasi. Baik, saya ingin ke Mas Rifki kalau begitu ya. Tadi kita sudah dengarkan Prof. Sulis katanya ini terkait dengan distrust. Kemudian juga Prof. Cecep menyatakan bahwa nanti akan tetap konsisten mengawal begitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan legitimasi pemilu? Artinya karena tidak muncul distrust tersebut, legitimasi pemilu juga masih dipertanyakan? Ya, satu, kita harus mengapresiasi gerakan moral yang dilakukan oleh banyak kampus di Indonesia. Yang terbuka kan pernyataannya ada dari UGM, dari UII, dari UI, dan saya kira dari banyak tempat termasuk Prof. Cecep di Bandung dengan kawan-kawannya. Kendati demikian, kalau kita lihat pola dalam tanda kutip kritik kampus terhadap pemilu yang berlangsung hari ini dengan misalnya peristiwa di awal reformasi 99 dan 2004, pemilu tahun 1999 dan 2004. Itu ada perbedaan yang cukup mendasar, Iqbal dan Naila.